Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Putri. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian mini research saya yang berjudul Eksplorasi Budaya Betawi melalui Tari Topeng, Makna Simbolik, Struktur Pertunjukan, dan Upaya Pelestarian. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan seberapa penting sih konselor memahami budaya atau peka budaya. Dalam praktik konseling, pemahaman terhadap budaya klien merupakan aspek yang sangat penting. Konselor yang peka budaya memiliki kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menghargai perbedaan nilai, kepercayaan, dan juga cara pandang yang berasal dari latar belakang yang beragam. Kepekaan budaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan konseling, tetapi juga menjamin bahwa proses bantuan psikologis berjalan secara etis, empatik, dan juga efektif. Contohnya itu seperti menghormati identitas klien, meningkatkan aliansi terapeutik, menghindari kesalahan interpretasi, menyesuaikan intervensi, dan juga menjunjung tinggi etika profesi. Kepekaan budaya merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki konselor. Dengan memahami latar belakang klien, konselor dapat memberikan layanan yang lebih manusiawi, inklusif, dan juga bermakna. Dalam masyarakat yang multikultural, kepekaan terhadap budaya menjadi kunci keberhasilan hubungan dan proses konseling itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran nilai budaya yang saya pilih dalam penelitian ini. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Salah satunya adalah budaya Betawi yang berkembang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Budaya Betawi memiliki berbagai bentuk ekspresi budaya seperti kesenian, bahasa, pakaian adat, dan juga pertunjukan tradisional. Salah satu kesenian tradisional yang menonjol adalah tari topeng Betawi, sebuah tari tradisional yang syarat akan nilai-nilai simbolik dan spiritual serta memiliki struktur pertunjukan yang kompleks. Namun di tengah arus modernisasi dan globalisasi ini, eksistensi seni ini mengalami tantangan serius dari segi pelestarian dan pemaknaannya oleh generasi muda. Nilai-nilai budaya yang terdapat dalam budaya Betawi ini seperti nilai religius, nilai kekeluargaan dalam gotong royong, nilai kesopanan, dan etika dalam bersosial. Adapun tujuan dari penelitian mini research ini yaitu menganalisis struktur pertunjukan tari topeng Betawi untuk memahami bagaimana elemen-elemen tersebut terintegrasi dan merefleksikan nilai-nilai budaya Betawi, lalu mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang muncul dalam upaya pelestarian tari topeng Betawi di tengah arus modernisasi, lalu mengeksplorasi peran aktif berbagai pihak seperti seniman, komunitas, pemerintah, dan penonton dalam upaya menjaga dan mengembangkan tari topeng Betawi, merumuskan rekomendasi strategi atau model pelestarian yang inovatif dan adaptif untuk memastikan keberlanjutan dan regenerasi tari topeng Betawi di masa depan. Selanjutnya yaitu pertanyaan tentang penelitian ini. Yang pertama, bagaimana makna simbolik yang terkandung dalam setiap gerakan, properti, dan juga riasan pada tari topeng Betawi. Lalu yang kedua, bagaimana struktur pertunjukan tari topeng Betawi, termasuk dari urutan tarian, peran penari, dan iringan musik, merefleksikan nilai-nilai budaya Betawi. Lalu yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian tari topeng Betawi di era modern. Lalu yang keempat, bagaimana peran masyarakat seperti seniman, komunitas, pemerintah, dan penonton dalam upaya pelestarian dan pengembangan tari topeng Betawi. Lalu model atau strategi pelestarian seperti apa yang efektif untuk menjaga keberlangsungan tari topeng Betawi agar tetap relevan dan diminati oleh generasi muda. Penelitian ini dilaksanakan di Anjungan DKI Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, yang merupakan salah satu pusat pelestarian dan representasi budaya Betawi di Jakarta.
Anjungan ini secara aktif digunakan oleh berbagai komunitas seni sebagai tempat latihan, pertunjukan, dan pendidikan budaya, khususnya dalam bidang seni pertunjukan tradisional seperti tari topeng Betawi. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan sesi latihan rutin tari topeng oleh salah satu sanggar seni yang berkegiatan di anjungan tersebut. Pada saat pengamatan, para penari tengah berlatih gerakan dasar tari topeng Betawi secara bertahap yang menjadi bagian dari proses pembelajaran teknik dan struktur gerak dalam tarian tersebut. Pemilihan waktu ini dilakukan secara strategis untuk memungkinkan peneliti mengamati secara langsung proses internalisasi nilai budaya melalui gerakan dasar, serta melihat bagaimana makna simbolik dan struktur pertunjukan dibentuk dari proses latihan. Selanjutnya, cara pengambilan data atau prosedur dalam mini research ini yaitu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai budaya Betawi melalui tari topeng Betawi, baik dari segi makna simbolik, struktur pertunjukan, maupun upaya pelestariannya. Cara yang pertama itu dengan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung pada pertunjukan tari topeng Betawi, baik dalam konteks pertunjukan seni tradisional, acara budaya, maupun pelatihan tari di sanggar. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung ekspresi simbolik dalam kostum, gerakan, alur cerita, dan tata panggung dalam pertunjukan tari topeng. Peneliti juga mencatat atau mendokumentasikan hasil observasi dalam bentuk catatan lapangan, foto, atau video dengan izin pihak terkait. Selanjutnya dengan cara wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini mencampurkan elemen-elemen dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti memiliki kerangka pertanyaan yang dirancang sebelumnya, tetapi juga memberikan kebebasan kepada responden untuk menjelaskan dan merinci jawaban mereka yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terstruktur sambil tetap membuka pintu untuk wawancara yang lebih mendalam. Selanjutnya ada studi dokumentasi. Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumen tertulis, foto, video, dan literatur lain yang relevan, seperti buku budaya Betawi, artikel ilmiah, catatan sejarah, serta dokumentasi dari sanggar atau lembaga budaya. Dokumentasi ini menjadi pelengkap untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini. Tari topeng merupakan salah satu bentuk tarian tradisional yang khas dengan penggunaan topeng oleh penarinya yang berfungsi untuk menggambarkan tokoh atau karakter tertentu dalam kisah atau lambang budaya. Dalam tarian ini, penggunaan 3 jenis topeng memiliki makna simbolik yang kuat. Topeng putih atau yang biasa disebut dengan panji melambangkan kelembutan dan kehalusan jiwa. Topeng pink atau yang biasa disebut dengan samba mencerminkan karakter genit dan lincah seperti remaja yang energik. Sedangkan topeng merah jingga menggambarkan keberanian dan kegagahan layaknya jawara Betawi. Ketiga karakter ini biasanya dimainkan oleh satu penari dalam bentuk pertunjukan topeng tunggal yang menjadi bagian pembuka dalam banyak acara hajatan Betawi. Warna-warna kostum seperti merah, putih, hijau, dan kuning juga menyimpan makna tersendiri dalam budaya Betawi dan menjadi elemen simbolik yang memperkaya pertunjukan. Busana yang digunakan menampilkan ciri khas tradisional Betawi seperti kebaya dengan rombe-rombe dan aksesoris seperti kembang topeng yang pada mulanya hanya terbuat dari potongan kain atau cerca. Namun kini telah dimodifikasi menjadi lebih menarik menggunakan bahan seperti bahan wol. Struktur pertunjukan tari topeng Betawi secara tradisional dimulai dengan penampilan topeng tunggal yang menjadi pembuka sebelum masuk ke bagian inti pertunjukan. Dalam pengembangan tari ini, musik pengiring memainkan peran penting dengan penggunaan instrumen tradisional seperti kendang, gong, kempul, kecrek, rebab, dan selendro. Musik tradisional tersebut menjadi pembeda utama antara versi tradisional dengan pertunjukan yang lebih kontemporer yang seringkali tidak lagi menggunakan alat musik asli.
Gerakan dasar dalam tari topeng Betawi ini antara lain ada gibang, kewer 1, kewer 2, pak belang, dan belengter. Setiap gerakan disesuaikan dengan karakter yang dibawakan dan menonjolkan perbedaan dari sisi tempo, ekspresi tubuh, serta interpretasi emosional sesuai topeng yang digunakan. Dalam rangka mempertahankan eksistensi budaya ini, narasumber aktif melestarikan tari topeng Betawi melalui kegiatan pengajaran di Sanggar Ratnasari yang berlokasi di Ciracas dan bernaung di bawah fasilitas Dinas Kebudayaan. Pelatihan dilakukan rutin setiap hari Rabu dan Sabtu, bahkan di hari libur sekalipun, sebagai bentuk dedikasi untuk memastikan generasi muda memahami akar budaya mereka. Selain pelatihan langsung, upaya pelestarian juga dilakukan dengan cara menyesuaikan pertunjukan dalam bentuk kreasi baru, namun tetap mempertahankan unsur tradisi sebagai fondasi. Kreasi tari yang dikembangkan tetap mengandung unsur simbolik, kostum, serta instrumen khas Betawi. Teknologi modern juga dimanfaatkan untuk mempromosikan tari topeng Betawi, khususnya melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube. Narasumber menyampaikan bahwa media digital memiliki dampak besar dalam menjangkau generasi muda dan masyarakat luas, meskipun tetap menekankan pentingnya menjaga orisinalitas agar budaya Betawi tidak diacak-acak dan oleh arus modernisasi atau sekedar menjadi konten viral di platform seperti TikTok. Pelestarian tari topeng Betawi juga dilakukan melalui regenerasi internal keluarga, di mana anak-anak narasumber telah dilibatkan secara aktif. Putra pertamanya kini menjadi pemimpin sanggar, sementara putra keduanya bertugas sebagai penata musik dan asisten pelatih. Ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada institusi formal, tetapi juga melalui pewarisan nilai di lingkungan keluarga. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penelitian. Clifford Geertz merupakan seorang ahli antropologi budaya yang dikenal melalui pendekatannya dalam memaknai budaya sebagai suatu sistem simbol. Dalam bukunya The Interpretation of Cultures, Geertz mengemukakan bahwa budaya terdiri dari jaringan makna yang diciptakan dan dijalani oleh manusia melalui simbol-simbol yang terdapat dalam kehidupan sosial. Ia juga menggambarkan budaya sebagai web of meaning atau jaringan makna di mana simbol tidak hanya diciptakan oleh manusia tetapi juga menjadi bagian dari cara hidup mereka. Sejalan dengan teori Clifford Geertz menjelaskan bahwa simbol budaya tidak hanya muncul dalam bentuk benda fisik atau gambar, melainkan juga dalam bentuk ritual, seni pertunjukan, bahasa, dan ekspresi seni lainnya. Oleh sebab itu, tarian tradisional seperti tari topeng Betawi dapat dimaknai sebagai sebuah teks budaya yang mengandung beragam simbol serta nilai yang bisa dianalisis dan diinterpretasi oleh peneliti. Didukung oleh penelitian yang telah diajukan oleh Vinay Laveneri Akavani dan kawan-kawan dalam jurnal seni drama, tari, dan musik yang menjelaskan bahwa tari topeng Betawi merupakan seni tradisional yang kaya akan makna simbolis dan filosofi budaya masyarakat Betawi. Setiap elemen dalam pertunjukan seperti topeng, pakaian, properti, dan gerakan memiliki makna mendalam yang dapat dianalisis melalui teori semiotik Peirce yang membagi tanda menjadi ikon, indeks, dan simbol. Tarian ini terdiri dari 3 karakter utama yang melambangkan sifat lembut, lincah, dan penuh amarah, serta digunakan untuk tujuan mengusir malapetaka dan menjaga keberuntungan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dan dianalisis simbolik, penelitian menegaskan pentingnya pelestarian budaya ini sebagai identitas dan warisan budaya yang harus dipahami dan dilestarikan melalui pendidikan dan pemahaman makna simbolisnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya saat ini. Kaitan budaya Betawi melalui tari topeng Betawi dengan bimbingan dan konseling. Keberagaman multikultural di Indonesia muncul sebagai konsekuensi dari kondisi sosial budaya dan letak geografis yang sangat luas serta beragam. Secara geografis, Indonesia terdiri dari banyak pulau yang masing-masing dihuni oleh kelompok masyarakat tertentu. Setiap kelompok masyarakat tersebut kemudian membentuk budaya mencerminkan identitas mereka. Keadaan ini menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan variasi.
Salah satu contoh kekayaan budaya yang dimiliki yaitu tari topeng Betawi yang memiliki makna tersendiri seperti makna gerakan, makna topeng yang digunakan, serta makna dari tarian itu sendiri. Dalam kaitannya dengan bimbingan dan konseling, khususnya dalam konteks Indonesia, seorang konselor tidak dapat mengabaikan klien yang memiliki latar belakang budaya yang beragam dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Tidak tertutup kemungkinan seorang konselor akan berhadapan dengan klien yang berbeda baik dalam hal kepribadian, nilai moral maupun budaya. Dalam hal ini, seorang konselor perlu memberikan penghargaan serta penilaian atas budaya yang dianut klien tanpa meremehkan atau memojokkan kebudayaannya. Dengan demikian, hubungan dalam proses konseling tidaklah bersifat sederhana. Seorang konselor perlu menyadari adanya perbedaan karakteristik antara dirinya dan klien, baik dari segi kepribadian, nilai-nilai, moral, maupun latar belakang budaya. Kesadaran ini penting karena perbedaan tersebut dapat mempengaruhi jalannya konseling. Dalam konteks inilah pendekatan konseling yang sensitif terhadap perbedaan budaya diperlukan. Konseling lintas budaya bertujuan untuk menyesuaikan layanan konseling dengan latar belakang budaya klien, serta mencegah konselor menggunakan sudut pandang budayanya sendiri sebagai standar dalam proses konseling. Dalam konteks bimbingan dan konseling, tari topeng Betawi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pendekatan untuk mendukung tercapainya tujuan layanan BK, khususnya dalam membantu peserta didik mengembangkan kepribadian, keterampilan sosial, sikap positif, dan kesiapan karir. Tari topeng Betawi dapat dipakai konselor dalam layanan klasikal berbasis ekspresi atau bimbingan kelompok, misalnya dengan mengajak siswa menirukan gerak sederhana atau mendiskusikan nilai di balik tokoh-tokoh dalam tari. Pendekatan ini membuat layanan bimbingan dan konseling lebih menyenangkan, membumi, sekaligus memperkuat kecintaan siswa. Rekomendasi yang perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya yaitu dibutuhkan pengembangan platform budaya berbasis digital yang dikelola oleh pemerintah dan komunitas seni. Platform ini dapat berupa website, aplikasi, atau kanal video yang berisi dokumentasi tari topeng Betawi, tutorial, sejarah, hingga bentuk pementasan virtual. Tujuannya itu untuk memperluas jangkauan edukasi budaya dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap warisan leluhur. Lalu perlu dirancang juga model layanan BK berbasis budaya lokal yang memanfaatkan tari topeng Betawi sebagai media pembelajaran nilai karakter, sosial, moral, dan karir. Model ini dapat dikembangkan dalam layanan klasikal, kelompok, maupun konseling individu. Pembuatan modul pembelajaran dan BK kreatif berbasis tari topeng Betawi sangat disarankan. Model tersebut berisi panduan materi, aktivitas refleksi, dan latihan kreatif yang dapat digunakan guru seni, guru BK, maupun pendidik lainnya untuk memperkuat pendidikan budaya lokal dan pengembangan diri peserta didik. Lalu dianjurkan dilakukan penelitian lanjutan yang mendalami efektivitas penerapan seni tradisi dalam pendidikan karakter dan layanan bimbingan dan konseling. Penelitian ini penting untuk memberikan dasar ilmiah dalam merancang program-program pendidikan dan konseling yang lebih adaptif terhadap perkembangan budaya lokal. Sekian penjelasan penelitian mengenai mini research saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.